Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmanasya dengan NIM S1S12211. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas mikrokontrol saya, yaitu ada 5 project, dimana di sini kita tujuan utamanya itu untuk memahami prinsip dasar dari input dan output digital serta bagaimana perangkat lunak dapat digunakan untuk mengontrol perangkat keras. Oke, mungkin di sini saya akan saya langsung bahas pada project yang pertama, yaitu running LED. Dimana running LED ini tuh bertujuan untuk mendemonstrasikan pengontrolan lampu LED secara berurutan menggunakan paper mikrokontroler Arduino Uno. Dengan konsep utamanya itu proyek ini tuh mengendalikan beberapa LED untuk menyala dan mati secara bergantian dengan jeda waktu tertentu. Oke, baik, di sini saya akan mendefinisikan terlebih dahulu untuk pinnya. Jadi sini kita punya pin kuning, pin biru, pin abu, dan pin hijau, yaitu LED kuning, LED biru, LED abu, dan juga LED hijau. Dimana di sini kita bisa lihat untuk yang bagian kiri ini adalah namanya katoda, dimana katoda ini itu akan berhubung ke GND, dimana GND ini itu adalah sebagai arus listrik dari lampu LED ini, dan di sebelahnya itu ada anoda ini untuk menghubungkan dengan Uno digital ini. Jadi dimana di sini kita mengenal resistor untuk mengatur agar arus listriknya itu tetap terarah. Jadi ketika kita tidak menggunakan resistor, mungkin bisa saja lampunya ini bisa pecah karena arus listrik yang terlalu tinggi dan saling berhubungan. Seperti itu. Jadi sini kita bisa lihat, sini saya sudah definisikan pin kuning itu berada di Uno. Jadi berada di Uno. Kita bisa lihat sini pin kuning berada di Uno 8. Pin biru berada di Uno 9 dan pin abu berada di Uno 10 dan pin hijau berada di Uno 11. Dimana masing-masing dari katodanya itu berada di GND sebagai sumber arus listriknya. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama, kita akan menggunakan fade setup, dimana kita akan inisialisasi digital pin-nya, yaitu pin LED-nya, dimana nanti pin kuning itu akan menghasilkan output yaitu menyala, pin biru menghasilkan output menjadi menyala, pin abu menghasilkan output untuk menyala, pin hijau menghasilkan output untuk menyala. Nah, kita bisa juga di sini untuk fade loopingnya, dimana nilai-nilainya itu nilai delay dari nyala lampu LED-nya itu sebanyak 2 detik, dimana kita akan memberikan function yaitu pin kuning, dimana nanti dia akan memberikan low. Jadi ketika lampu pin LED kuning nyala, nanti dia akan memberikan lampu LED dengan delay waktu selama 2 detik, dan setelah 2 detik dia akan menjadi low atau mati. Nanti dia akan berganti menjadi pin biru atau lampu LED biru yang menyala selama 2 detik. Nanti akan dia mati sama seperti yang dilakukan oleh LED kuning. Nanti dia akan berpindah lagi ke LED yang warna abu dengan delay waktu selama 2 detik, dan kemudian nanti dia akan berpindah ke LED lampu hijau dengan delay waktu yang sama juga, yaitu 2 detik. Nah, di sini kita lihat juga yaitu di gateway, di mana pin kuning ketika dia sudah menyala, nanti dia akan memberikan efek menyala dengan nilai delay itu selama 2 detik. Nah, seperti itu. Sama juga seperti yang pin biru, pin abu, dan juga pin hijau. Nah, oke, ini adalah tugas yang pertama, yaitu running LED. Yang kedua adalah kita bahas tentang traffic light, dimana traffic light ini tuh kita memberikan 4 persimpangan, dimana nanti akan ada 3 lampu LED, dimana ada merah, kuning, dan juga hijau di setiap persimpangannya. Ini seperti persimpangan lampu merah. Nanti kita akan definisikan pin lampu dan lintasnya di setiap sisi dengan menggunakan array, dimana kita bisa di sini kita menggunakan array, kita akan memanggil fungsi, yaitu misalnya 2 pin lampu merah itu berada di Uno 2, 5, dan 8, dan 11. Ini untuk yang lampu merah. Dan integer kuningnya itu kita akan mengintegrasikan dengan array, dimana nanti dia akan memberikan kepada Uno keberapa. Misalnya sini integer kuning atau lampu LED kuning itu akan menuju ke Uno yang ketiga. Nanti dia akan seterusnya lampu yang kuning itu nanti dia akan menuju ke 6, 9, dan 12. Lalu integer hijau juga nanti juga kita akan indikasi dalam array, dimana nanti dia akan menuju ke Uno 4, 7, 10, dan 13. Di sini kita bisa lihat juga untuk fade setup, dimana nanti kita akan atur semua pinnya sebagai output, dimana untuk for integernya i-nya itu sama dengan 0, i kurang dari 4, dan i plus. Dimana nanti semua pin modenya itu merah, pin mode merah, dimana nanti dia akan menghasilkan output yaitu menyala, kuning dan hijau juga seperti itu, dia akan menghasilkan output yaitu menyala. Nah, kita bisa lihat juga di sini bagian looping, dimana nanti kita akan inisialisasi semua lampu merah menyala dulu itu selama 5 detik.
Jadi ketika lampu merah itu menyala, maka nanti lampu hijau dan kuningnya itu akan mati. Dan indikasi lampu merahnya itu menyala selama 5 detik. Nah, jadi ketika lampu merahnya itu menyala, nanti dia akan memberikan waktu selama 5 detik untuk memberikan lampu hijaunya. Nah, nanti dia akan berpindah ke lampu hijau. Nah, oke, jadi jadi nanti setiap lampunya ini nanti dia akan yang pertama setiap di persimpangan ini nanti lampu yang akan menyala itu adalah merah semua. Nanti dia akan memberikan waktu selama 500 detik sebelum berpindah ke lampu kuning. Jadi siklus lampu lalu lintas itu seperti ini. Jadi ketika merahnya itu mulai meredup, nanti hijaunya itu akan mulai nyala di sebelah sisinya. Jadi nanti dia akan memberikan delay waktu selama 2,5 detik untuk berubah dari merah ke hijau. Lalu untuk di getaran yang kedua yaitu hijau ke kuning, dimana nanti dia akan memberikan waktu ketika lampunya hijaunya sudah mulai low atau mulai mati, nanti dia akan berpindah ke lampu kuning, dimana nanti kuningnya itu akan menyala dengan indikasi waktu selama 1 detik. Lalu ada di getaran right untuk kuning, ketika kuningnya itu mulai redup, nanti dia akan berpindah ke merah dengan indikasi waktu selama 0 detik. Jadi dia itu lebih cepat berpindahnya. Oke, kita akan mulai simulasinya. Di sini semuanya tuh lampunya tuh merah. Nanti selama 5 detik, ketika 5 detik sudah mulai waktu dari 5 detik, nanti dia akan berpindah ke hijau. Nah, hijau ke sini berpindah ke kuning selama 2,5 detik. Nanti satu kuning akan berpindah ke merah selama 0 detik. Oke, seperti itu. Nanti dia akan terus berputar seperti ini selama 14 kali. Selama 4 kali. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjut pada yang kedua. Nah, di sini kita punya yaitu push button, dimana push button ini kita akan mengklik, kita matikan dulu ini. Kita akan mengklik push buttonnya ini, nanti lampu LED-nya akan menyala seperti yang tampilan pertama, dimana kita akan simulasikan terlebih dahulu. Oke, nanti di sini kita akan klik push button, nanti akan menyala seperti ini. Lalu kita matikan, nanti dia akan mati. Dimana di sini kita akan definisikan LED-nya lagi seperti yang tadi, dengan tombolnya itu akan berada di tombol push buttonnya itu akan berada di mode 6, dimana nanti kita akan menentukan status LED, dimana nanti false ketika status LED-nya mulai menyala dan mati. Kita matikan dulu ini. Oke, untuk status tombolnya ini nanti akan low atau mati, statusnya itu akan mati juga, low status. Dimana di sini kita lihat lagi untuk consist long intervalnya itu selama 300 detik. Jadi waktu jeda LED-nya itu menyala itu selama 300 detik, 300 mili detik. Oke, untuk voice setupnya di sini kita bisa lihat untuk pin modenya LED1, LED2, LED3, LED4 itu nanti dia akan menghasilkan output yaitu menyala. Lalu nanti tombol itu kita akan menginisialisasi dengan nama yaitu input pull up. Nah, di sini kita bisa lihat untuk void loopnya, dimana nanti dia akan membaca dari digital right mode tombolnya, dimana nanti dia akan membaca tombol dari ini untuk gunanya untuk membaca dari tombol dari LED, tombol push LED-nya ini. Nah, untuk di sininya itu untuk memberikan peringatan untuk lampunya. Ketika lampunya ini baru menyala, nanti dia akan lanjut ke lagi lampu 2, lampu ketiga, lampu 4 dengan indikasi dengan peraturan pengaturan di mana lampunya itu akan mulai berjalan dari arah kiri. Karena nilai saya itu adalah ganjil, jadi mulainya itu dari sebelah kiri. Nanti status tombolnya itu akan membaca status tombol dari push buttonnya ini. Nah, untuk yang kedua itu adalah void nyalakan LED, dimana nanti ketika kita menyalakan LED, nanti dia akan LED1, LED2, dan LED3 dan LED4 ini akan menyala. Nanti dia akan memberikan break itu gunanya untuk melanjutkan. Jadi setelah LED1 menyala, nanti dia akan lanjut ke LED kedua. Nah, lanjut ini adalah matikan semua LED, dimana nanti LED1 nanti ini ketika kita sudah mengklik push button ini, nanti lampunya itu mulai akan mati secara berurutan. Jadi LED1 mati, LED2 mati, LED3 mati, dan LED4 mati. Seperti itu. Seperti yang saya sudah contohkan tadi, tapi kita akan coba contohkan lagi. Nanti dia akan tampilnya seperti ini. Tada! Nah, setelah itu ketika kita mengklik lagi push button, maka lampunya semuanya akan langsung mati. Oke, seperti itu. Nah, inilah untuk project dari push button. Kita next lagi untuk yang berikutnya adalah LCD display, dimana LCD display ini tuh menampilkan nama, misalnya karena di sini kita disuruh untuk menampilkan nama dan NIM, maka di sini di LCD sini kita akan menampilkan nama Rahmi Nasir dan juga S1, S1, 2, 1. Oke, di sini adalah library dari Arduino
dari microcontroller ini kita gunakan untuk menampilkan baris dari LCD-nya. Jadi gunanya ini tuh untuk memberikan hubungan antara microcontroller dan juga LCD-nya. Dimana nanti LCD yang kita pakai itu adalah 16x2, bisa kita dapatkan di sini, klik saja new, dan di sini kita bisa cari di LCD 16x2 I2C. Seperti itu. Yang kita drag, kita taruh di sini, lalu kita akan sambungkan masing-masing kabelnya. Nah, di sini kita masukkan pada file setup, dimana nanti kita akan masukkan ukuran LCD-nya dan juga ukuran dari backlight-nya atau tampilan dari layar LCD-nya. Nah, untuk set kursornya nanti di sini kita akan masukkan yaitu 0,1, dimana Rahmain OC-nya akan berada di tampilan pertama. Nanti lalu LCD set kursor yang kedua itu nanti baris kedua itu adalah S11261. Kita akan coba jalankan. Nah, oke. Baik, di sini tadi saya sudah ubah sedikit. Jadi di sini kita akan ubah. Nah, di sini tampilannya harusnya seperti ini. Nah, kalau sudah kita save, kita coba jalankan lagi. Nanti yang tampilan baris pertama adalah Rahmain OC dan juga baris kedua adalah S11261. Oke, mungkin itu saja untuk LCD display. Nah, kita akan lanjut lagi untuk yang berikutnya adalah traffic light LCD. Dimana di sini adalah lampu merah, dimana nanti kita akan menampilkan lampu LCD untuk sebagai petunjuk kepada pengendara agar dia bisa melihat misalnya lampu merah itu hati-hati, ataupun semua merah disuruh menunggu, seperti itu untuk penampilan dari lampu LCD-nya. Kita bakal coba disimulasikan dulu terlebih dahulu, nanti dia akan menampilkan semua merah. Lalu nanti dia akan mulai dari utara hijau jalan. Nah, di sini utara hijau jalan. Nanti dia akan menampilkan seperti itu. Nah, oke. Di sini saya jelaskan. Nah, tadi ini untuk yang tampilannya seperti ini. Library manajernya kita bisa dapatkan di sini. Nanti kita akan plus di sini. Lalu kita cari library crystal I2C. Kita kembali ke sketch info. Dimana di sini kita akan inisialisasi LCD I2C. Dimana alamatnya itu adalah 0,27, dimana ukuran LCD-nya adalah 16x2. Lalu kita akan deklarasi pinnya untuk setiap lampu lalu lintas. Misalnya utara merah, kita deklarasikan dari lampunya itu menuju ke UNO berapa. Di sini kan utara merah itu menuju ke UNO 8, utara kuning 9, utara hijau 10, dan seterusnya. Lalu kita akan definisi untuk nyalanya itu nanti akan menjadi high, matinya itu menjadi low. Lalu untuk void setupnya, dimana kita akan memulai dengan LCD dengan ukuran 16x2 dengan LCD begin, lalu LCD backlight itu mengaktifkan lampu latar hijaunya. Lalu untuk integer lampunya itu dari utara merah, ini kita akan kita masukkan dari sini, dari pengkondisian dari deklarasi pin tadi. Lalu kita akan masuk pada forward ulangan, dimana nanti lampunya itu akan menghasilkan output yaitu menyala, dan lampu ketika diketahui ratingnya itu nyala, nanti lampunya itu akan mati. Oke. Lalu nanti semua lampu merahnya itu diawali dengan 3 detik. Jadi selatan merah, utara selatan merah, barat merah itu nanti akan semua lampunya itu menyala pertama, yaitu menyala dulu semuanya lampu merahnya di semua persimpangan dengan tampilan LCD itu semua merah menunggu dengan delay waktu selama 3 detik. Lalu sini kita lihat untuk float dopingnya, semua siklus lampunya itu akan nanti menjadi utara hijau, selatan hijau, barat hijau, dan juga selatan hijau. Lalu di sini kita lihat untuk siklus lampunya, nanti kita akan matikan semua lampu hijau dan kuningnya, kita akan mereset lampunya. Lalu kita akan menyalakan semua lampu merahnya dengan update LCD sebanyak semua merah dan menunggu. Jadi ketika ada perpindahan antara persimpangan antara lampu merah persimpangan 1 menjadi lampu merah persimpangan 2, itu akan terjadi delay waktu selama 2 detik dengan update LCD, yaitu semua merah menunggu seperti itu. Lalu nanti di sini akan ada nyalakan lampu hijau hanya untuk arah yang sedang berjalan. Jadi nanti dia akan menampilkan lampu hijau ketika lampunya itu sedang berjalan di arah persimpangan yang sedang dijalankan, yaitu lampu hijaunya, dengan indeks waktu sebanyak 505 detik. Oke. Nanti untuk statusnya itu misalnya hijau barat jalan, seperti itu. Nanti dia akan memberikan delay waktu selama 5 detik. Begitu pula untuk ini, ketika hijaunya mati, nanti kuningnya menyala dengan indeks waktu sama 2 detik. Misalnya barat hijau, hati-hati, seperti itu. Lalu sini itu untuk mati lampu, kuning dan nyala. Oke.
Baik, untuk yang berikutnya adalah fungsi untuk mematikan semua lampu hijau dan kuning sebelum siklus baru atau void reset lampu. Jadi ketika kita masukkan yaitu utara hijau, kuning hijau, nanti dia akan mereset lampunya semuanya untuk menjadi mati. Dan untuk reset lampu, dia akan mereset lampunya, maka semua lampu yang ada di persimpangan ini akan mati. Lalu ini untuk fungsi untuk memperbarui tampilan LCD-nya. Jadi ketika kita mengupdate LCD-nya, misalnya dari ini kan kita bisa lihat ini utara hijau, ini jalan. Nah, kalau misalnya saya ubah tampilannya menjadi jalan duluan, habis itu utara hijau. Nah, di sini kita bisa ubah. Jadi kita ubah dari barisnya. Nah, untuk baris pertama itu biasanya itu diberikan yaitu 0,0. Nah, untuk baris kedua itu biasanya diberikan yaitu 0,1. Jadi kalau misalnya kita mau ubah utara hijau yang menjadi ke bawah dan jalan itu menjadi ke atas, maka di sini kita ubah yaitu 01 dan juga 00. Seperti ini. Kita save, baru kita akan coba jalankan ulang. Oke, jadi nanti tampilan simulasinya seperti ini. Nanti akan menyala semua lampu merahnya selama 5 detik. Nanti akan berpindah, langsung lanjut lagi ke lampu yang berikutnya. Lampu hijaunya itu menyala selama 2,2 detik atau 3 detik. Nanti dia akan berpindah ke kuning, lalu 2,5 detik pindah ke merah. Nanti akan merah semua seperti tampilan tadi. Lalu akan mulai lagi. Nanti dia akan merah lagi dengan indikasi waktu selama 2 detik seperti itu. Nah, di sini, lihat ini menunggu merah semua. Seharusnya kan semua merah menunggu, tapi karena tadi saya sudah ubah barisnya, maka jadinya seperti itu, terbalik. Oke, begitu saja untuk penjelasan saya mengenai 5 project ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.